Tentu di angka yang 38 khususnya bagi para sahabat ini, hendaklah memahami dengan baik kedua eksistensi ini. Yang pertama adalah eksistensi ketuhanan yang menjadi rahasia dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kami senantiasa mendoakan para sahabat Allah limpahkan rezeki dan kesehatan. Pada waktu dini hari ini kami mendapatkan kiriman WA dari seorang sahabat menanyakan, "Ceng, apa makna daripada angka 38?" Kami tidak langsung menjawab, melainkan kami balik tanya kepada sahabat ini, "Mengapa Anda bertanya tentang huruf 38?" Beliau menjawab lagi, "Kebetulan Ceng, pada malam dini hari ini kami adalah memasuki usia ke-38. Maka tanpa pikir kami pun menyampaikan selamat hari dilahirkannya yang ke-38. Dan akhirnya kami mencoba mengulang lagi beberapa literasi yang pernah kami baca. Dan kami teringat dalam sebuah karya besar yang ditulis oleh sufistik besar, yaitu Asy-Syekhul Akbar Ibnul Arabi, menulis dalam kitab Futuhatnya dalam bab Asrarul Huruf. Beliau menulis rahasia daripada huruf-huruf yang di dalamnya adalah menuliskan tentang angka-angka. Akhirnya kami mencoba membuka lembaran itu dan menemukan jawabannya bahwa 3 ketika ditambah dengan 8 maka dia akan berjumlah menjadi 11. Sementara 11 itu kalau ditambahkan artinya angkanya 1 dan 1 maka akan berjumlah menjadi 2. 2 kalau kita lihat dari sisi makna ruhani yang menunjukkan kepada keberadaan Allah dan hamba. Jadi diri kita ini tidak lepas antara adanya hamba dan Tuhan. Ada jasad dan ruh. Senantiasa berdoa, senantiasa berdua. Tentu di angka yang 38 khususnya bagi para sahabat ini, hendaklah memahami dengan baik kedua eksistensi ini. Yang pertama adalah eksistensi ketuhanan yang menjadi rahasia dirinya. Yang kedua adalah memahami tentang eksistensi daripada dirinya sebagai manusia atau sebagai hamba. Dengan memahami kedua eksistensi ini, maka kita akan memahami sebenarnya kita ini siapa. Karena kita senantiasa berdua. Kapan menjadi sama? Artinya kalau kita dalami lebih dalam, makna berdua ini adalah kita senantiasa berdua. Misalnya kalau Anda berjalan berdua, dalam hal ini adalah seorang suami dan istri, kita selalu berdua. Tapi kapan menjadi samanya, tidak bisa dibedakan mana suami, mana istri. Tentu untuk memahami antara dua eksistensi ini, tidak luput adalah merupakan perbendaharaan daripada tauhid. Nah, kalau kita masuk ke wilayah tauhid, antaranya ada hamba dan Tuhan, tentu adalah arahnya adalah bagaimana menuju sebuah ketunggalan. Ketunggalan adalah bagaimana kita memahami bahwa wujud yang tunggal ini menjadi tercermin di dalam diri manusia. Bukankah manusia ini adalah sebagai wadah daripada manifestasi keagungan daripada ilah? Kenapa demikian? Karena sebagaimana dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruh. Manusia ini adalah rahasiaku dan aku adalah rahasiah. Atau dalam bahasa sederhana, bahwa manusia ini adalah wadahnya daripada sang rahasia yang agung ini. Tentu adalah manusia
jasad kita ini adalah sebagai bajunya. Jasad ini kita adalah sebagai kapar daripada Sang Maha Agung. Tentu adalah kapar ini bercerita tentang isinya, yaitu Sang Maha Agung. Nah, kalau kita mau membuka ini, minimal daripada angka yang 11 yang berjumlah menjadi 2 ini, hendaklah bagaimana menjadi tunggal. Dipahami dengan sebuah ketunggalan. Yang tadi kami menganalogikan antara suami dan istri senantiasa berdua. Namun kapan menjadi satu tidak bisa dibedakan. Mana suami, mana istri. Tentu adalah jawabannya adalah ketika setelah menjadi anak. Artinya kalau kita memiliki anak, tidak lepas bahwa anak itu adalah hasil perpaduan di antaranya antara ibu dan bapaknya, antara suami dan istri. Telah berwujud dalam sebuah anak yang mana dalam diri anak tidak bisa dibedakan lagi. Mana sisi bapaknya, mana sisi ibunya. Bagikan 2 mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Nah, demikian juga dalam tauhid. Bagaimana perpaduan? Kalau kita meminjam bahasa yang vulgar, yang sederhana, bagaimana terjadi sebuah harmonisasi, terjadi sebuah pengawinan antara 2 eksistensi ini dipahami menjadi satu. Tentunya ini adalah dalam bahasa tarekatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini dinamakan dengan Tiplul Ma'ani. Atau dalam bahasa Al-Quran dinamakan dengan Latifah. Apa Latifah itu? Sebagaimana la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dalam bahasa yang tegasnya lagi adalah sebagaimana bunyi dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang rasul dari dirimu. Nah, dimaksud dengan rasul dalam ayat ini adalah tiada lain merupakan perpaduan antara jasad dan ruh. Merupakan sebuah perjalanan ruhani seorang hamba menuju kepada Sang Ilahi yang nanti akan bisa melahirkan terlahirnya Rasul. Rasul itulah yang dinamakan perpaduan antara jasad dan ruh, antara 2 eksistensi tadi. Maka sebuah pemahaman, sebuah tingkatan ruhani yang awal untuk masuk kepada ruhani yang lebih tinggi lagi tentang keilahian, tentunya seseorang itu adalah bagaimana melahirkan Rasulnya yang menjadi Tiplul Ma'ani, yang menjadi Tiplul Sir, yang menjadi bayi yang bermakna, yang berjadi anak sir, anak rahasia. Oleh karena itu, semoga penjelasan singkat ini yang dimohon oleh sahabat kami yang sedang berhari lahir yang ke-38 bisa melahirkan dalam dirinya yaitu sebuah energi yang besar yang bernama bayi yang bermakna, yang bermakna bayi sir. Semoga dengan kelahiran ini pada waktu yang sama sahabat yang mulia yang sedang memiliki makna angka 11 yaitu 38 betul-betul mendapatkan sebuah pedoman, sebuah navigasi yang akan menjadi setir yang akan menjadi kemudi dalam hidupnya. Sekali lagi kepada sahabat yang bertanya tadi, semoga berkenan jawaban kami ini dan kami senantiasa berdoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul kepada sahabat yang tadi khususnya dan kepada umumnya menemukan dan memiliki yang namanya adalah kemudi, yang namanya adalah pedoman, yang namanya adalah navigasi yang bernama dalam Al-Quran dengan nama adalah Rasul, yang bernama adalah Latif. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kami senantiasa berdoakan kepada para sahabat Allah senantiasa limpahkan rezeki dan pastinya Allah senantiasa curahkan kesehatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.